Shalom Alekim, sekali lagi puji Tuhan dan berkat anugerah kasih karunia Kristus Tuhan kita dan kasih daripada Allah Bapa dan juga pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Kembali Bishop ingin menyambung pengajaran pencerahan daripada kitab Injil Yohanes yang mana sebelumnya kita sudah tiba di bab yang ke-13 dan kita sambung. Kembali bab ke-13 ini bermula dari ayat 21. Masih lagi Yesus dan murid-muridnya di bilik khas atau kamar khas yang telah disediakan oleh para murid-muridnya di kota Yerusalem. Dan saya percaya ini adalah makan malam sempena merayakan Hari Paskah, di mana saya telah memberi sedikit pencerahan apakah yang diartikan dengan Hari Paskah. Dan Yesus mengetahui bahwa dialah anak kambing domba yang sesungguhnya datang untuk menghapuskan dosa manusia. Dia tahu, jadi inilah malam-malam terakhir atau the last supper bagi Yesus bersama muridnya. Dan dalam suasana ini ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, "Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me." Jadi, karena dia penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia memiliki roh pengetahuan, ya, wahyu. Dia mengetahui bahwa menurut kitab dia akan diserahkan ataupun betrayed ataupun dikhianati. Bukan oleh orang luar, tetapi orang dalam. Bahkan murid Kristus. Bahkan yang sudah dipilih menjadi 12 Rasul Tuhan. Nah, saya percaya sebelum ini para murid-murid ini telah dipilih dan diberi peluang untuk menjadi murid. Tetapi harus Anda tahu,
manusia ini diciptakan Tuhan dengan kehendak diri. Dia bukanlah puppet, bukanlah patung yang boleh diarah begitu saja. Jadi Yudas Iskariot, yang kita tahu Yudas anak Simon, mempunyai pilihan. Dan Tuhan memberikan dia peluang, kesempatan untuk menjadi pengikut. Ya, karena Yesus melihat dia berpotensi sebagai seorang murid yang setia dan melayani. Tetapi entah kenapa dalam hampir 3,5 tahun dia mengikuti Yesus, dia tidak dapat melawan keinginan dagingnya. So kita tahu Yudas dipercayakan sebagai pemegang kas uang ataupun zaman modern kita panggil accounts. Ya, setiap pemberian kasih berupa uang, perak, emas, dipercayakan kepada dia. Dia bendahari lah, bendahari ya. Tetapi Alkitab juga menerangkan bahwa seringkali dia mengambil kesempatan mencuri uang yang seharusnya dia sebagai bendahari itu tidak boleh. Jadi di situ kita sudah tahu dia sudah dicobai. Ya. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan dia sudah mendengar daripada pemimpin-pemimpin agama yang membenci Yesus dan membunuh Yesus itu bahwa barang siapa yang memberi info ataupun menganiaya dia akan diberi rasuah. Akan diberi uang. Dan kita akan lihat nanti dalam kisah ini bahwa Yudas pergi bertemu dengan para pemimpin agama di Yerusalem ini dan berkata, kalau saya serahkan Yesus ini, apa yang saya boleh dapat? Dan para pemimpin agama ini memberikan dia 30 uang perak yang bernilai lebih kurang saya rasa $1.000 begitu. Nah, bayangkan kepada sesiapa yang memberi info di mana Yesus dan memberitahu, ya, berarti dia betray. Kita akan baca seterusnya. Tapi dia menerima pernyataan di sini dan dia merasa terharu, terganggu di dalam jiwa, di dalam rohnya. Berarti dia mengetahui sesuatu, ya, yang tidak sedap dalam hatinya, trouble lah. Dan dia berkata, ada di antara kamu akan betray atau menyerahkan aku. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain lalu mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Ya. Semua mereka tidak tahu mana satu. Dan saya percaya ini adalah ke-12 murid, mungkin termasuk Yudas. Ya. Sebab waktu itu belum lagi dia membuat keputusan. Walaupun iblis sudah berbisik. Itulah susahnya kalau orang yang goyang ya, imannya goyang itu tidak stabil. Ya, tidak melawan cobaan daripada iblis, setan. Orang Kristen boleh dicoba enggak? Orang Kristen boleh diuji enggak? Dicoba oleh iblis. Saya katakan ya. So, iblis itu adalah roh makhluk jahat yang datang untuk membawa ketakutan, ancaman, keraguan-raguan. Dan semua manusia di dunia ini, selagi kita hidup, akan menghadapi cobaan daripada setan. Kalau bukan cobaan daripada setan, cobaan, temptation ya,
daripada kedagingan kita sendiri yang didorong oleh hawa nafsu kita. Jadi kita diminta untuk melawan hawa nafsu, tidak mendengar bisikan iblis, tapi patuh kepada firman Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Nah, ayat yang ke-23, seorang di antara murid Yesus, seorang, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. So, kalau tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi maupun di Timur Tengah adalah mereka bukan duduk di meja dengan kursi. Biasanya ruangan tempat mereka makan ini adalah mereka duduk di lantai ataupun berbaring. Ada bantal dikeliling ya. Dan mereka duduk berdekatan bila ada masa makan. Tidak ada meja. Tidak ada kursi. Mereka seperti hampir berbaring. Itulah tradisi orang-orang Yahudi maupun di tempat kawasan Timur Tengah ya. Dan di sini kita melihat ada seorang murid yang dipanggil murid yang dikasihinya. Berarti Yesus mengasihi murid ini. Dan saya percaya murid yang dimaksudkan ini adalah penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes. Yohanes anak Zabedi, ya. Yaitu penulis kitab Injil ini. Jadi dia menulis bahwa dia adalah murid yang amat dikasihi. Yang dikasihi. Ya. Sedang duduk atau bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Mungkin leaning ya. Dia dekat dan kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang dimaksudkannya. So, Petrus menanyakan murid ini, yaitu Yohanes, karena Yohanes sedang bersandar duduk dekat sebelah kanan Yesus ya. Itulah saya katakan kalau mereka makan ini mereka duduk. Mungkin berkeliling begitu ataupun memanjang begitu. Sambil makan roti ya. Sambil makan daging domba mungkin itu dan juga minuman anggur ya, minuman anggur. Itulah kebiasaan makanan kesyukuran bila para murid-murid Tuhan ataupun orang-orang Yahudi ingin merayakan sesuatu selain buah-buahan, anggur, minuman air, anggur, juga roti, ya roti bukan nasi ya. Jadi mereka duduk bersebelahan, dekat. Jadi Petrus berkata, tanya. Dia bertanya kepada Yohanes, coba tanya siapa yang dimasukkan, siapakah orang yang mau menyerahkan. Murid yang duduk dekat Yesus itu, yaitu Yohanes, berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ya. Ayat 26 jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkan. Berarti mereka tengah makan. Nah, makanan mereka yang biasa itu adalah roti. Dan ada mungkin pencelup ataupun sup ya yang dicelupkan untuk dimakan. Itulah cara mereka makan. Ya. Kita di Asia seperti kami ini makan nasi. Tapi kalau di negara Arab, Yahudi, di Timur Tengah, mereka makan roti daripada gandum begitu kan. So ini adalah makanan biasa, makan malam gitu, dinner ya. Jadi dia berkata, yang aku berikan roti sesudah mencelup, itulah orang dia. Tetapi entah kenapa
para murid-murid Yesus ini masih belum begitu paham. Jadi ayat 26 ini berkata, dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkan. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, ya dia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yudas Iskariot ataupun Yudas Simon Iskariot. Nah, Iskariot ini banyak terjemahan yang mengatakan adalah tempat kelahiran Yudas. Ya, nama jelas dia di sini adalah Judas, the son of Simon Iskariot, from Iskariot. Ya, jadi Yudas anak Simon dari Iskariot atau Yudas Iskariot. Diberikan kepada Yudas. Lalu sesudah menerima ayat 27, roti itu, ia kerasukan iblis. Setelah Yudas menerima roti daripada Yesus, dikatakan Satan entered him. Macam mana setan ataupun iblis memasuki dia? Saya percaya dia memasuki dalam otaknya. Nah, bila dia sudah kerasukan, sebab iblis itu kan roh. Kalau kita benarkan dia memasuki alam pemikiran kita, maka kita mulai terikut. Dan hal ini sudah terjadi sekian lama, saya percaya. Apa-apa benda yang tidak benar, disitulah menjadi pintu iblis untuk masuk. Jika kita melakukan benar, yang tidak benar, yang jahat, dia sudah menjadi pencuri. Dan itu sifat iblis, dia mencuri. Yudas mencuri sebagai bendahari itu, dia mencuri, dikatakan dia mencuri. Alkitab, dalam kitab-kitab lain, mengatakan Yudas itu seringkali mencuri. Jadi mencuri itu bukan sifat orang benar, itu adalah sifat iblis juga, mencuri. Sesudah ada pintu masuk yang membolehkan iblis itu dikatakan memasuki Yudas. Ya. Merasuk Yudas. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus tahu Yudas Iskariot inilah yang dipakai iblis untuk menganiaya Yesus. Dia menantang. Apa yang kau lakukan? Lakukan dengan cepat-cepat. Yesus sudah mengambil keputusan bahwa dia berserah. Dia tidak akan lari, sebab itulah keputusannya. Bukan dipaksa. Itulah kehendak dirinya. Dia mau menyerahkan dirinya. Mengorbankan dirinya seperti anak domba, supaya darah itu menutupi hati kita dengan iman untuk menghapuskan dosa dan membawa pengampunan. Seperti Paskah. Ya, masih ingat, saya sudah ceritakan apa signifikannya Paskah, di mana darah anak domba itu diminta oleh Tuhan untuk dioles di muka pintu rumah supaya malaikat maut tidak boleh masuk ke rumah untuk membunuh. Jadi di situ kita tahu bahwa Yesus tahu untuk menebus, untuk membayar upah dosa manusia yang telah jatuh dalam dosa, membawa pengampunan di hadirat Allah Bapa adalah nyawa, yaitu darah. Jadi Yesus berserah. Dia katakan, lakukan cepat-cepat. Dia mau supaya ini selesai secepatnya. Ayat 28, inilah murid-murid Yesus tidak begitu peka. Yohanes bertanya, siapakah orang itu? Yesus menjawab, yang menerima roti yang aku celupkan ini. Dan Yesus lakukan itu di depan mereka, masih mereka tidak begitu peka. Mereka tidak memahami.
Ya, ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. See, they still could not know. Mereka they cannot discern. Mereka tidak dapat memahami maksud Yesus dan kenapa Yesus mengatakan apa yang hendak kau perbuat dengan segera. Do it quickly. Bahkan ketika Yudas Iskariot keluar daripada kamar ataupun daripada tempat itu pergi keluar untuk mencari para pemimpin agama Yahudi dan menerima rasuah lah begitu kan, menjual Yesus. Inilah pengajaran yang saya dapat daripada ini. Kita hidup dalam zaman di mana kita menerima karunia Roh Kudus. Dan bila kita penuh dipimpin oleh Roh Tuhan, kita memiliki karunia ini di mana Roh Kudus biasa memberikan penyataan. Dia memberikan amaran, dia memberikan nasihat di dalam diri kita. Kita harus peka melihat persekitaran, peka mendengar suara Roh Kudus ataupun goyangan ataupun di dalam hati nurani kita itu Roh Kudus coba ingin memberikan peringatan. Banyak kali saya merasa begitu. Roh Kudus memberikan sesuatu yang kadang berat, bahkan sesak nafas saya. Sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba saya merasa sakit di dalam jiwa. Gunda gulana maksudnya, trouble. Karena Roh Kudus mau saya mendoakan sesuatu benda ataupun ingin menyatakan sesuatu yang tidak baik. Selain perasaan damai daripada Roh Tuhan. Dan kadang Tuhan berbicara atau menyatakan kepada saya, kenapa? Ya. Tiba-tiba saya dibebani sesuatu. Bahkan saya sendiri tidak tahu, tapi Roh Kudus dalam diri saya yang membuat jiwa saya tidak tentram, yang mendorong saya untuk berdoa. Saya biasa berdoa di dalam bahasa roh. Roh saya yang berdoa. Sehinggalah beban ini mulai ringan setelah saya berdoa. Dan saya tahu Roh Kudus mau memakai ataupun mendorong saya untuk mendoakan sesuatu benda yang perlu didoakan. Apakah berkenan seseorang atau pribadi. Dan kalau biasanya, ini pengalaman Bishop ya, pengalaman ini nyata. Biasanya kalau ada orang berpikir jahat, berbuat jahat, mengucapkan benda-benda yang jahat atau merencanakan sesuatu yang jahat kepada hidup Bishop, saya akan rasa itu. Perasaan tidak sedap di dalam hati. Saya katakan, siapa lagi? Apa lagi? Kenapa ada orang yang berpikiran tidak baik terhadap saya ini, begitu kan? Saya boleh merasa itu karena Roh Kudus memberikan saya kepekaan itu. Dipanggil membedakan roh ataupun discerning of spirits. I can discern. Itu satu karunia yang dipanggil membedakan roh. Jenis manusia, rohnya itu. Marahkah, ingin mengancamkah, membuat jahatkah, atau berbicara yang tidak baik. Dan di situ saya harus menantanginya. Apakah dengan doa ataupun dengan tantangan perang di dalam rohani. Jadi ayat 29, karena Yudas memegang kas atau kantung uang lah ya, yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Kan dia akan bendahari. Jadi bila Yesus katakan apa yang kau lakukan, pergi cepat-cepat. Jadi orang menyangka yang Yesus menyuruh Yudas pergi membeli.
barang-barang persediaan untuk perayaan Paskah begitu kan. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya. Maka setelah Yudas pergi, ayat 31, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia atau Son of Man, Yesus sering kali mengatakan tentang dirinya sebagai anak manusia. Ya. Anak manusia, the Son of Man. Sebab dia adalah penjelmaan Allah ataupun firman yang menjadi manusia. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. Bagi dia penyiksaan atau yang bakal dia terima itu adalah satu kemuliaan, satu kehormatan bagi dia. Dia sudah mengambil keputusan menerima kehendak Allah Bapa. Bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia, yaitu dengan pengorbanannya. Dia tahu. Dan itu memuliakan. Memuliakan bagi dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan memuliakan dia dengan segera. So glorified, sesuatu glory, memuliakan. Glory ya dalam bahasa Inggris maksudnya sesuatu pekerjaan yang dipuji, sesuatu tindakan yang dipandang mulia, itu dipanggil glory. Apa tindakan Yesus ini? Sesuatu yang mulia. Dan pastinya Allah Bapa juga melihat itu sebagai sesuatu yang mulia dan memuliakan dia. Ya. Ada dignity ya, honor begitu nah. Jadi ayat 33. Hai anak-anakku, little children. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Sebab mereka itu sebagai anak-anak rohani Kristus yang dia telah jaga sampai kini. Selama sudah 3,5 tahun. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tersesat kecuali Yudas Iskariot. Cukup makan, mendengar pengajaran Yesus, diambil daripada kehidupan mereka yang biasa-biasa menjadi orang yang paling dekat, telah melihat mujizat-mujizat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan, dan apa yang mereka pelajari selama 3,5 tahun mengikuti Yesus di mana-mana, di dalam perjalanan ke utara, ke selatan, ke Yerusalem, ke Caesarea, melihat bagaimana Yesus mengusir setan, melepaskan, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat, memberikan 5 roti 2 ikan untuk mengenyangkan 5,000 orang. Mereka melihat semua ini. Mereka adalah anak-anak rohani. Dan dia berkata 33 di sini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Maksud dia akan pulang ke surga. Setelah melalui kesengsaraan, penganiayaan, penderitaan, disalib, dibunuh, dikubur, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur dan dia akan pulang ke rumah Bapa di surga. Setelah menyelesaikan tugasnya. Dan itu yang dimaksudkan Yesus di sini bahwa
Dia akan pergi ke sana dan tidak mungkin kamu datang. Ya, dia tidak akan menyatakan bahwa dia akan membawa para muridnya. Dan itu benar, setelah Yesus bangkit dari kubur, kematian, terutama kisah Rasul-Rasul bab yang pertama atau Injil Matius bab 28, kita melihat Yesus terangkat naik ke surga dan memberikan amanat agung untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Dan para murid-muridnya meneruskan pekerjaan Yesus selama beberapa tahun, dan ramai yang akhirnya dianiaya, dibunuh, dan mereka terpancar ke seluruh dunia waktu itu. Ya. Dan itulah sebabnya kemana aku pergi sekarang, maksudnya setelah dia naik ke surga itu, dia akan pergi pulang ke rumah Bapa di surga, murid tidak akan mengikuti. Itu yang dimaksudkan. Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ya. Seperti mana yang telah kukatakan kepada orang Yahudi. Di 34, aku memberikan perintah baru. A new commandment. Jadi di sini Yesus berautoriti mengistiharkan satu decree, satu perintah baru, ya, kepada kamu. Dan apakah perintah itu? Apakah command itu? Commandment baru ini, commandmentnya begitu jelas, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dia telah mengistiharkan satu perintah, decree baru. Ya. Commandment. Dalam bahasa Inggris, a new commandment I give unto you, that ye love one another. This new commandment, this new decree is simple. He said, this commandment is love one another. Inilah perintah. Para murid-murid Yesus dan Yesus sendiri dikenal sebagai orang yang mengasihi. Inilah sifat kodrat ilahi Allah Bapa. Dia mengasihi. Allah adalah kasih, kata Yohanes dalam tulisannya. God is love. Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang Greek terjemahkan sebagai kasih agape. Bukan kasih eros, ya. Eros maksudnya percintaan atau kasih bapak kepada anak. Tetapi adalah kasih rohani, kasih daripada Allah Bapa di surga kepada Yesus, dan kasih agape daripada Yesus kepada murid. Dan ini yang dia maksudkan. Bila kita mengasihi itu, Rasul Paulus menuliskan tentang istilah kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu tidak mencuri, kasih itu menutupi kesalahan orang, ya, melindungi sahabatnya. Dan di dalam hukum Taurat, seringkali kita membaca bahwa hukum Musa ada yang dipanggil 10 hukum. 10 Commandments yang diberikan oleh Musa, itu dipanggil perjanjian lama, ya. Nah, di dalam perjanjian baru ini yang telah diistiharkan oleh Kristus, dia menambah satu lagi hukum. Ya. Hukum atau perintah baru. New commandment. Berarti dapat saja saya katakan 10 hukum di dalam perjanjian lama tambah satu lagi hukum baru atau perintah baru dalam perjanjian baru. Dan apakah hukum baru ini? Hukumnya adalah supaya kamu saling mengasihi. Inilah perintah Tuhan. Kamu harus mengasihi. Saling mengasihi, love one another. Jadi kita di dalam perjanjian baru, kita hidup di dalam hukum yang ke-11.
bukan 10 hukum, tapi kita ditambah ya. 10 hukum perjanjian lama, satu lagi hukum perjanjian baru, berarti kita sekarang sudah ada 11 hukum. Bukan not 10 commandments anymore, ya. But 11 commandment. Sebab Yesus menambah satu lagi. Jesus add one more commandment, that is love one another. Ya. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, and ye also love one another. Jadi saya mau hari ini hidup di dalam hukum yang ke-11. Kita diminta menjadi orang yang memiliki kasih. Dan Roma bab 5 ayat 5 mengatakan, kasih itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan buah-buah Roh Kudus dalam Galatia, surat Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih bagi saya yang terbesar. Memang di dalam perjanjian lama itu kasihilah. Ada hukum ataupun pernyataan yang dimana kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, ya. Dan Yesus mengulangi, mensahkan, memberikan perintah baru lagi ini. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Love your God with all your heart and love others as you love yourself. So, Yesus mengambil perintah kasih ini diutamakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Bukan seperti hukum Taurat yang dimana engkau melakukan kesalahan, dihukum. Mencuri, dipotong tangan. Berzina, dibunuh. Itu hukum Torah atau Taurat yang Allah berikan kepada Musa, kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita bukanlah orang Yahudi, kita orang Kristen atau pengikut Kristus. Kita diminta supaya kita mengasihi musuh. Maksudnya memberikan mereka kesadaran, menyatakan kepada mereka bahwa Allah mengampuni dan kita harus bertobat. Dan menyerahkan penghakiman, penghukuman itu kepada Allah. Jadi bila kita menolak Yesus, berarti kita telah berbuat dosa karena kita menolak pengajaran Kristus. Dan orang yang menolak Yesus itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Amin. Dengan demikian ayat 35, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan saling bermusuhan. Kita diminta untuk kalau boleh berdamai dengan semua orang. Bahkan kepada musuh. Itulah prinsip hidup saya. Selama ini saya ingin berdamai dengan semua orang. Apakah orang itu bukan seagama, walaupun orang itu bukan pengikut Kristus, agama lain, bangsa lain, saya usahakan menjadi pendamai, menjadi orang yang senantiasa hidup rukun dan damai dengan orang. Bukan saling membenci, mencuri, salingnya rasis, bukan. Orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak boleh rasis, tidak boleh menanam benih-benih kebencian, tapi diminta menjadi orang yang membawa damai, berdamai dengan segala hal, tetapi senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dan bila kita menyatakan kesalahan orang, bukan untuk menghakimi dia, tetapi mengatakan, memberikan jalan kepada dia, menegur dia, menasihati dia, bahwa itu salah. Ya. Dan jangan dilakukan.
Dari segi hukum, dari segi perintah, ya. Bukan berarti kita membenci orang itu. Kita mau mendorong orang itu supaya dia hidup jalan yang benar. So, kerinduan kita sebagai anak Tuhan itu kita harus menjadi pendamai, juru damai, mengasihi, ya. Bukan menghakimi, menjatuhkan orang, bercakap jahat tentang orang itu, ya. Dan ini saya beritahu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka suka mengorek-ngorek, kurik dosa orang, ya. Tidak tahu kenapa. Banyak itu, terutama hidup bishop ini, saya banyak selama 40 tahun itu, saya sering kali katakan saya bukan sempurna. Saya melakukan banyak kesilapan dan dosa. Saya bertobat. Tapi jangan hina saya dengan memburukkan nama saya, mengorek-ngorek dosa yang sudah diampuni, sudah bertobat. Anda harus lihat kehidupan saya hari ini. Tidak ada orang yang sempurna. Amin. Itulah sebabnya satu daripada atribusi kasih yang ditulis oleh Paulus adalah kasih menutupi. Ya. Jangan menelanjangi, Orang itu sudah pun melalui proses di mana dia dimalukan, Anda menelanjangi orang itu. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Ya, ini ramai orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan suka begitu. Dia suka menceritakan benda-benda buruk tentang seorang. Itu bukan kasih. Kasih itu menutupi, dan kita harus saling mendoakan dan saling mengasihi. Ya. Jangan bercakap di belakang orang, terutamanya hamba Tuhan yang ada Roh Kudus. Tuhan mendengar, dan apa yang kau ucapkan itu akan menimpa kepada diri Anda sendiri. Amin. So, kita akan sambung kembali di dalam modul dan bab yang seterusnya.